Tennessee, sebuah negara bagian yang terletak di wilayah Tenggara Amerika Serikat. Negara bagian ini dikenal dengan pemandangan alam yang indah sebab memiliki begitu banyak pegunungan. Terkenal akan musik country-nya, Tennessee sebagai negara bagian juga memiliki sejarah yang sangat kaya. Meskipun begitu, negara bagian yang menjadi tempat kelahiran beberapa tokoh sejarah penting ini punya sisi gelap yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Penasaran dengan sisi gelap Tennessee? Silakan simak video ini. Sisi gelap Tennessee yang akan kita ungkap pertama kali adalah negara bagian ini memiliki kota paling berbahaya di Amerika Serikat. Kota ini adalah Memphis, kota yang dikenal dengan kekayaan budayanya dan sejarah musiknya seperti musik blues dan soul. Tapi, di balik ketenaran budaya dan sejarah musiknya, Memphis ternyata memiliki reputasi sebagai salah satu kota paling berbahaya di Amerika Serikat. Bagaimana tidak? Berdasarkan statistik kejahatan dan kekerasan, Memphis punya tingkat kejahatan dan kekerasan yang sangat tinggi, yaitu 2003,32 kasus per 100.000 penduduk menurut data FBI pada 2019. Selain itu, kota Memphis juga punya tingkat kejahatan properti yang tinggi, yaitu sekitar 6.297,83 kasus per 100.000 penduduk. Ini merupakan peringkat tertinggi ketiga dalam kasus kejahatan properti di negara Amerika. Dapat disimpulkan, tingkat kejahatan di Memphis lebih dari 3 kali lipat rata-rata nasional Amerika Serikat, baik itu untuk kejahatan kekerasan maupun kejahatan properti. Statistik kasus pembunuhan jangan ditanya. Pada tahun 2020 saja, Memphis mencatat 334 kasus pembunuhan yang merupakan peningkatan sebesar 74,8% dari tahun sebelumnya dan menjadikan hal tersebut sebagai jumlah pembunuhan tertinggi yang pernah tercatat di kota ini. Dengan jumlah kasus pembunuhan yang cukup tinggi, menjadikan statistik pembunuhan di kota ini pada tahun 2020 menjadi 52,44 kasus per 100.000 penduduk. Ini menjadi tanda bahwa kota Memphis menjadi salah satu kota dengan tingkat pembunuhan tertinggi di Amerika Serikat. Dalam investigasi independent YouTuber Tyler Oliveira, saking berbahayanya Memphis, beberapa warganya bahkan pernah mendapatkan beberapa luka tembak dalam periode waktu tertentu. Jika Memphis terkenal akan sejarah musik dan sisi gelap kotanya yang marak akan kejahatan dan kekerasan, maka Nashville, salah satu kota di Tennessee, punya cerita yang lain. Dikenal sebagai ibu kota musik country dunia. Tak lantas membuat Nashville menjadi kota yang sempurna untuk ditinggali. Tanpa akses ke perumahan yang terjangkau, orang dewasa berpenghasilan rendah di Nashville berkemungkinan besar untuk terpaksa tinggal di jalanan. Dan benar saja, tunawisma yang ada di kota Nashville, Tennessee meningkat cukup signifikan. Diketahui, antara 2022 sampai 2023, terjadi peningkatan sebesar 11% di antara mereka yang menjadi tunawisma di Nashville. Pertumbuhan kota yang tidak biasa membuat kota Nashville menghadapi krisis perumahan yang terjangkau. Misalnya, pada tahun 2018, Nashville memiliki 5.723 unit perumahan umum yang disewakan. Namun, 98% dari perumahan itu hampir selalu penuh. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi keterbatasan pasokan perumahan yang terjangkau di Nashville. Keterbatasan pasokan perumahan terjangkau di Nashville semakin diperparah dengan harga sewa rumah yang terus meningkat. Hal ini menjadi kendala bagi orang-orang berpenghasilan rendah untuk mendapatkan tempat tinggal. Demi mengatasi masalah perumahan dan tunawisma yang ada di Nashville, pemerintah dan pihak developer bekerja sama dan menyisihkan beberapa unit yang memenuhi syarat untuk program Section 8. Meski begitu, solusi yang ada justru menghadapi tantangan baru dikarenakan program Section 8 bagi para tunawisma hanya menyediakan jumlah voucher perumahan yang sangat terbatas. Sebagai contoh, Terry Atkins, seorang wanita tunawisma penjual koran berusia 60 tahun di Nashville, menjadi sasaran voucher perumahan terjangkau program Section 8. Namun, untuk benar-benar bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau itu, Terry harus menunggu selama 1 tahun hingga 6 bulan di daftar tunggu sebelum akhirnya mendapatkan tempat tinggal. Tennessee, sebagai negara bagian Amerika Serikat, juga punya sejarah panjang dan kompleks terkait isu rasial dan ekstremisme.
Semua ini berakar pada masa lalu, yang diawali dengan pembentukan Ku Klux Klan di Tennessee pada tahun 1886. Organisasi ini awalnya didirikan dengan maksud sebagai kelompok dengan tujuan sosial. Namun dengan cepat semuanya itu berubah. Triple K yang didirikan untuk tujuan sosial lalu berkembang menjadi kelompok teroris yang menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk menekan kebebasan orang Afrika Amerika serta menentang rekonstruksi pasca perang di masa itu. Sebagai sebuah organisasi, sekitar 1867 hingga 1868, Triple K mulai menyebarkan kekerasan mereka di Tennessee bagian tengah dan barat, dengan fokus pada wilayah-wilayah seperti Giles, Humphreys, dan Dyer. Ku Klux Klan atau Ku Klux Klan menyerang orang-orang kulit hitam dan orang-orang yang mendukung hak-hak sipil mereka dengan menggunakan kekerasan brutal. Nah, tidak lama setelah itu, Gubernur Tennessee, William G. Brownlow, menetapkan undang-undang untuk menangani kekerasan dari klan tersebut dan menerapkan hukum militer di beberapa kabupaten dalam mengatasi teror Triple K. Hal ini tentu saja memberikan tekanan yang cukup serius terhadap Triple K, hingga Nathan Bedford Forrest, Grand Wizard pertama Triple K, memerintahkan para anggotanya untuk menghancurkan jubah mereka, dan Triple K mulai mengalami penurunan pergerakan. Setelah hampir 50 tahun, Triple K ini bangkit kembali di Stone Mountain, Georgia, dan menyebar ke Tennessee. Pergerakan Triple K kembali mendapatkan banyak massa dikarenakan banyaknya orang kulit putih yang merasa terancam oleh kompetisi ekonomi dan bergabung dengan klan. Namun akhirnya, keanggotaan klan menurun tajam selama depresi besar, dan organisasi ini dibubarkan secara nasional pada 1944. Di masa kini, spirit kebencian Triple K masih terus ada dan menimbulkan banyak kekacauan di Tennessee, seperti pembakaran beberapa gereja Afrika Amerika di wilayah selatan Amerika Serikat, hingga penembakan di Charleston oleh Dylann Roof, seorang ekstremis supremasi kulit putih pada 2015. Selain pergolakan yang cukup dahsyat pada sektor sosial, politik, dan ekonomi, Tennessee juga memiliki sisi gelap lain. Meski dikenal sebagai wilayah dengan pemandangan yang cukup indah, ternyata Tennessee juga memiliki kondisi cuaca yang buruk. Kombinasi curah hujan yang tinggi, badai hebat, dan fitur geografis daerah yang tidak biasa membuat Tennessee menjadi korban dari berbagai kejadian banjir. Misalnya saja, pada 1937, Tennessee mengalami salah satu banjir terparah dalam sejarah Amerika Serikat. Banjir itu memberikan pengaruh besar terhadap lembah Sungai Ohio dan anak-anak sungainya, termasuk pemukiman penduduk Tennessee. Disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi, banjir Tennessee 1937 membuat ribuan orang mengungsi dan menyebabkan kerusakan properti yang luas. Selain itu, di abad berikutnya telah terjadi 2 banjir besar di Tennessee. Pada 1 Mei 2010, hujan deras melanda kota Nashville, Tennessee, dan menyebabkan banjir bersejarah di Nashville serta daerah sekitarnya. Banjir ini terbilang bersejarah karena mampu membuat sungai Cumberland mencapai tingkat tertinggi dalam kurun waktu lebih dari 80 tahun. Di samping itu, banjir Nashville juga menyebabkan kerusakan yang luas, membanjiri rumah, bisnis, dan landmark, termasuk Grand Ole Opry. Saking dahsyatnya, banjir Nashville mengakibatkan kerusakan lebih dari $2 miliar dan mengakibatkan beberapa kematian dan pengungsian ribuan penduduk. 11 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2021, curah hujan yang tinggi kembali menyebabkan banjir di Tennessee bagian tengah, termasuk kota Nashville. Akibat banjir yang terjadi di pertengahan 2021 itu, banyak penduduk yang meninggal, kerusakan banyak properti, serta evakuasi yang terpaksa harus dilakukan di wilayah itu. Tennessee juga memiliki masalah serius terkait lalu lintas yang ada di sana. Misalnya saja, lalu lintas di kota-kota besar seperti Memphis, Knoxville, Chattanooga, dan khususnya area metro Nashville rawan mengalami kemacetan parah di jam-jam sibuk. Selain itu, banyaknya truk semi-trailer yang melintasi Tennessee dari pantai barat ke timur dan juga dari Florida ke utara semakin memperparah situasi kemacetan di Tennessee. Di saat musim panas, musim gugur, dan momen liburan, 2 kota kecil yang terletak di timur Tennessee, Gatlinburg dan Pigeon Forge, akan mengalami kemacetan yang menyebalkan dikarenakan kedua lokasi ini berdekatan dengan
Great Smoky Mountain National Park, taman nasional yang paling banyak dikunjungi di Amerika Serikat.